Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, teman-teman Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah STESBEN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan kembali materi statistik laboratorium. Hari ini materi kita adalah di pertemuan ke-7 dan ke-8 ya. Ini adalah materi kita hari ini tentang analisis regresi. Yang kedua adalah korelasi berganda. Yang ketiga adalah membuat hipotesis. Tujuan ya dari pembelajaran kita pada hari ini adalah digunakan analisis regresi linear sederhana. Itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas ini adalah variabel X terhadap variabel terikat Y atau variabel dependent ya. Terikat itu dependent, variabel bebas itu variabel independent. Kalau kita ingin mengetahui contohnya misalnya jika kita mau masak sayur bayam misalnya ya. Kita ingin mengetahui sayur bayam adalah variabel terikatnya. Kita ingin mengetahui apakah sayur bayam itu enak kalau dicampur dengan bawang putih, cabai, bawang merah, bawang bombay. Nah, bawang bombay, bawang putih, cabai itu adalah variabel bebas. Variabel terikatnya adalah bayam. Ya, sayur bayam itu. Apakah enak? Nah, itu apakah berpengaruh? Nah, itu kita bisa ujikan ya. Nah, ini adalah dalam hal pengujian, nah selalu saja ada variabel-variabel seperti ini ya. Nah, syaratnya haruslah valid dan reliable data-data tersebut. Artinya data tersebut ya diambil betul-betul dari kuesioner. Lalu reliable. Reliable itu artinya adalah bisa diuji di mana saja. Ya. Seperti itu. Nah, lalu tujuan dari regresi ini apa? Untuk pengambilan keputusan. Dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas. Di mana nilai signya itu harus kurang dari 0,05. Nanti kita akan bahas ini ya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal seperti ini. Kita masuk langsung ke contoh. Nah, ini ada contoh. Kita ingin mengetahui ini adalah variabel laba sebagai variabel Y. Ya. Lalu kita ingin mengetahui gaji. Apakah gaji itu berpengaruh terhadap laba dan sebagai X2. Lalu bahan baku sebagai X1. Ya, kita akan lanjut ya. Ya, ini suaranya terdengar. Langsung kita buka program SPSS kita ya. Langsung kita buka program SPSS kita. Nah, ini. Kita ingin mengetahui bagaimana analisis regresi dan korelasi bergandanya. Nah, ini sudah ada.
Ini ada data view, ada variable view. Nah, data view dan variable view. Kita akan masukkan ini ada bahan baku. Kita masukkan bahan baku. Variable view sini ya. Bahan baku. Bahan baku. Lalu ada di sini gaji dan laba. Gaji, laba. Nah, tidak perlu pakai desimal. Oke, saya lihat data view. Nah, sudah ada bahan baku, gaji dan laba. Ada bahan baku, ada gaji, ada laba. Nah, kita masukkan saja data yang sudah kita buat tadi. Ini ada datanya. Langsung saja kita inputkan ke SPSS. Nah, sudah masuk ya. Ini dia datanya. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Misalnya, manajer suatu restoran ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang digunakan untuk apakah berpengaruh untuk labanya bahan baku dan gaji. Ini adalah data yang didapat 6 tahun terakhir. Ketika bahan bakunya 1.200 dalam rupiah ya, dalam jutaan rupiah ya, maka gajinya 1.800.000, itu labanya hanya 200.000 ya, mungkin dalam ribuan 200 juta. Ketika gajinya 1.800.000, nah, maka labanya 200 juta. Apakah berpengaruh antara bahan baku, gaji, dan laba? Maka kita cari yang namanya analyze, langsung saja ya, analyze. Lalu kita cari yang namanya correlate. Kita cari yang pertama bivariate. Nah, ini sudah ada di jendela bivariate correlation ini. Kita cukup masukkan semua variabelnya. Nah, kita inputkan semua ya, bahan baku kita pindahkan ke kolom variabel, gaji kita pindahkan ke kolom variabel, laba juga kita pindahkan ke kolom variabel. Lalu kita pilih OK. Nah, kita lihat, kita tunggu hasil dari SPSS-nya ya, masih loading. Nah, ini sudah ada ya, ini adalah korelasinya.
Nah, sambil menunggu, mari kita minimize dulu. Kita buka yang baru ya. Kita buka lagi, analyze. Kita lihat lagi kayak tadi, correlate. Tadi kita pilih yang bivariate. Maka kita pilih sekarang yang kedua, yang partial. Kita akan menghitung korelasi parsialnya. Kita hitung satu persatu dulu. Pertama, kita input bahan baku sebagai variabel kontrolnya, taruh di bawah. Nah, gaji dan laba sebagai variabel. Jadi ada variabel kontrolnya di sini. Kita oke. Nah, ini adalah output. Nah, ini adalah partial correlation, di mana bahan baku sebagai variabel kontrolnya. Sekarang kita minimize lagi ya. Kita analyze. Kita pilih lagi sama seperti tadi yang partial. Nah, kita keluarkan dulu semuanya. Kita keluarkan. Kita keluarkan lagi. Nah, sekarang gaji sebagai variabel kontrolnya. Ya, bahan baku dan laba sebagai variabelnya. Kita lihat hasilnya. Oke, nanti kita interpretasi belakangan ya. Sekarang kita masukkan dulu semua. Kita inputkan dulu. Analyze lagi, correlate, lalu partial. Kita keluarkan lagi semuanya. Juga kita keluarkan. Tadi gaji, sekarang laba kita jadikan sebagai variabel kontrol. Ya. Oke. Nah, ini adalah partial correlation, di mana laba sebagai variabel kontrolnya. Selanjutnya kita akan melihat regresinya. Kita lihat analyze, regression. Nah, kita lihat. Ini kita minimize. Selanjutnya kita akan melihat regresinya. Kita analyze, kita lihat regresi. Nah, karena kita belajar regresi linear, maka kita lihat linear. Nah, sudah ada ya, regresi linear. Oke, dalam kasus restoran tadi, si manajer tadi ingin melihat keuntungan. Berarti keuntungan adalah laba. Nah, laba adalah variabel terikat. Oke. Nah, laba adalah variabel independen, bahan baku dan gaji adalah variabel independen. Lalu kita tulis statistik. Confidence intervalnya sekitar 95% ya. Continue. Lalu oke. Nah, ini output SPSS-nya ya, untuk fungsi regresi yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan membaca hasil dari output atau interpretasinya. Oke, kita interpretasi yang pertama ya. Ini udah ada outputnya. Correlation. Kita interpretasi. Interpretasi ya. Interpretasi sekarang. Interpretasi correlation ya. Correlations. Nah, di mana correlations menyatakan hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Oke, kita lihat. Di kasus kita memiliki
3 buah variabel ya. Tadi ada gaji, ada bahan baku, ada output. Kita lihat correlation, kita cari correlation. Nah, correlation ya. Kita cari di correlation, di mana kita copy, kita kopikan hasil dari output SPSS sini. Nah, ini. Ya. Nah, sudah ada. Oke, kita perhatikan. Kita perhatikan bahwa di sini dalam kasus bahan baku dan gaji, di sini kita sama sekali tidak memperhitungkan laba. Ya, artinya ya. Oke, untuk bahan baku dengan gaji, di sini kita peroleh untuk R, bahan baku dengan gaji, R-nya berapa di sini? 0,189 ya. Dimana R-nya ya, dimana R sama dengan 0,189. Ini ya, di sini ya, R 0,189 ini ya. Artinya korelasi antara bahan baku dengan gaji ya, korelasi antara bahan baku dengan gaji adalah positif kan, harganya positif kan, 0,189 positif. Positif, hubungannya positif. Adalah positif, tapi tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Ya, dengan catatan ya, laba dianggap tidak ada. Ya, dengan catatan laba dianggap tidak ada. Karena tadi kita sedang mengkorelasikan antara bahan baku dengan gaji. Bahan baku dengan gaji. Dengan catatan laba dianggap tidak ada. Sekarang kita mau lihat gaji dengan laba, korelasi gaji dengan laba ya. Kita mau lihat korelasi gaji dengan laba berapa di sini? Korelasi antara gaji dengan laba di sini adalah 0,366 ya.
korelasi antara gaji dengan laba adalah 0,366. Maka kita buat lagi. Korelasi gaji dengan laba, R-nya sama dengan 0,366. 0,366. Nah ini ya, 0,366. Artinya korelasi antara gaji dengan laba adalah positif. Ya, positifnya gimana? 0,366 masih di bawah 0,5 ya. Ini sedang ya, positif dan sedang. Dengan catatan gaji dengan laba dengan catatan bahan baku dianggap tidak ada. Catatan bahan baku dianggap tidak ada ya. Nah, gimana hubungan dengan yang lainnya? Maka bisa dilanjutkan seperti itu ya. Kayak tadi untuk gaji dengan laba, dengan laba korelasinya adalah 0,366. Maka bisa kita lihat ya bahwa korelasi antara gaji dengan laba itu bernilai positif. Lalu bagaimana nih korelasi antara bahan baku dengan laba? Nah, bahan baku dengan laba ini artinya negatif ya. Korelasi kita lihat sini. Korelasi bahan baku dengan laba. Di mana R-nya adalah, kita dapetin R berapa? Oh, salah. Para bahan baku dengan laba, R-nya itu minus di sini ya. Minus 0,342 ya. Minus 0,342. Artinya apa ini? Korelasi ya. Artinya nah, ini tadi 0,36342. Kita ulang ya. R-nya ALT R sama dengan minus 0,342. Artinya apa? Kita sudah sama-sama artinya seperti ini ya. Copy. Artinya apa? Artinya korelasi antara bahan baku, ya penggajian ya, antara bahan baku
bahan baku dengan laba adalah negatif. Ya, negatif. Dengan catatan, ya, ini bahan baku dengan laba, dengan catatan gaji dianggap tidak ada. Dengan catatan dan gaji dianggap tidak ada. Nah, seperti itu ya, ini korelasi antara bahan baku dengan laba. Sekarang kita mau lihat interpretasi dari partial correlation ya. Kita mau lihat lanjutnya. Interpretasi dari partial correlation. Partial correlation. Apa nih maksudnya? Kita lihat di sini partial correlation. Kita ke bawah ya. Di sini ada 3 partial correlation. Ini yang pertama. Bisa kita copy ya. Kita copykan sini yang pertama. Ini interpretasi pertama. Dengan variabel kontrol yang berbeda-beda ya. Ini variabel kontrolnya bahan baku. Yang ini variabel kontrol partial correlationnya, variabel kontrolnya adalah gaji. Copy juga. Lalu yang ketiga, dengan variabel kontrolnya adalah laba ya. Sudah ya, ada 3. Oke, setelahnya baru regresi. Kita masuk ke partial correlation dulu. Bagaimana interpretasinya ini? Nah, kita lihat yang variabel bahan baku. Nah, ini adalah bahan baku sebagai kontrol variabel. Interpretasinya gimana? Nih, variabel kontrolnya, variabel kontrolnya adalah di sini adalah bahan baku. Variabel kontrolnya adalah bahan baku. Nah, kita bisa menghitung ya gaji dengan laba. Kita di sini mengetahui bahwa R-nya adalah 0,467. Maka kita ingin mengetahui korelasi antara gaji dengan laba. Ya, korelasi gaji dengan laba. Kita R-nya dulu ya, kita masukkan R-nya dulu. Ya, R-nya adalah 0,467. Artinya korelasi antara gaji dengan laba adalah kuat dan positif ya, kuat dan positif. Dengan catatan bahan baku sebagai variabel kontrol ya. Jadi bahan baku bukan tidak ada. Nah, kalau yang sebelumnya di korelasi yang biasa, bahan baku betul-betul dianggap tidak ada. Di sini bahan baku kita tidak anggap ada. Kalau di sini bahan bakunya tidak ada tapi kita kontrol. Nah, ini ya.
Nah, ini juga sama, hampir sama ya, untuk korelasi antara bahan baku dengan laba. Di sini bernilai negatif, maka kita tinggal masukkan sini. Nah, di sini variabel kontrolnya adalah gaji. Ya. Di sini variabel kontrolnya adalah gaji. Maka kita lihat R-nya berapa di sini. Nah, R-nya adalah minus R dengan minus 450. Ya. Artinya apa? Artinya korelasi antara bahan baku dengan laba, bernilai negatif. Ya, bernilai negatif. Dengan catatan ya, gaji sebagai variabel kontrol. Oke. Lalu di partial correlation yang terakhir, di sini ada variabel kontrolnya adalah variabel kontrolnya adalah laba, di mana untuk R-nya berapa di sini? R-nya tidak minus 0,359. R-nya sama dengan 0,359. Ya. Artinya apa? Artinya, nah ini bisa kita copy saja. Artinya korelasi antara bahan baku dengan gaji, ya, bahan baku dengan gaji, terganti ya, dengan gaji bernilai negatif atau positif? Positif ya, bernilai positif. Dengan catatan ya, variabel kontrolnya adalah laba. Dengan catatan laba sebagai variabel kontrol. Oke, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke selanjutnya adalah regresi. Kita akan lihat interpretasi dari regresi. Oke, interpretasi regresi. Di sini kita lihat di model summary ada kolom R ya. Sebenarnya di model summary ini hampir sama dengan korelasi ya, di mana kolom R adalah korelasi. Nah, bedanya korelasi di sini dilakukan secara bersama-sama. Ini kita pengen tahu nih, jika ketiganya kita lakukan secara bersama-sama. Kalau tadi kan sebelumnya korelasi yang sebelumnya ini salah satu saja. Coba kita lihat di model summary-nya di sini. Nah, model summary-nya kita copy saja. Oke. Di sini R-nya berapa?
R-nya sama dengan 0,556. 0,556 ya. Artinya apa? Korelasi antara gaji ya, korelasi antara gaji dan bahan baku ya. Ini bareng-bareng ya, berarti artinya korelasi antara gaji sebagai X1 dan bahan baku itu sebagai X2 ya. Gaji dan bahan baku terhadap laba ini ya, laba adalah berapa sini? 0,556. Itu artinya adalah positif. Jadi semakin banyak gaji, ditingkatkan gajinya dan ditingkatkan bahan bakunya, maka korelasinya semakin positif dan kuat ya. Gitu. Nah, ini korelasi. Jadi ini adalah korelasi berganda ya. Atau disebut dengan korelasi berganda. Ini lihatnya di sini ya, di R sini. Nah, ini kita lihat kolom R square di sini. Ini adalah kolom determinasi. Berapa di sini kolom R square-nya? Kita lihat kolom R square 0,309 ya. R-nya sama dengan 0,309 atau sama dengan kalau kita tulis dalam persen adalah 30,9% ya. Artinya apa? Kalau R square ini artinya R square ini seberapa besar sih gaji dan bahan baku itu berpengaruh terhadap laba. Jadi bisa kita tuliskan, interpretasinya adalah artinya 30,9% dari laba dapat dinyatakan oleh gaji dan bahan baku. Sedangkan sisanya, yaitu berapa sisanya dari 3,9%? Yaitu 69,1% dari laba dinyatakan oleh variabel lainnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk tadi dari partial chord sudah, regresi sudah, ANOVA nanti ya, setelah ini kita akan bahas ANOVA karena ANOVA ini untuk menilai hipotesis. Sekarang kita masuk tabel coefficients dulu. Kita akan masuk ke koefisien ya. Unstandardized ya. Interpretasi koefisien sekarang ya judulnya ya. Interpretasi koefisien
coefficients. Nah, ini ada standardized-nya 888,31,708. Nah, jika kalian diminta untuk di mana untuk regresi bergandanya, inilah jawabannya. Nah, untuk dua variabel bebas dan satu variabel terikat tadi. Jadi rumusnya bisa kita masukkan ya. Nih rumusnya yang ini yang kita masukkan tadi. Oke. Kita masukkan rumusnya ya. Oke. X1-nya berapa di sini? Di mana X1 di mana Y adalah laba ya, maaf ya. Di mana Y adalah laba. Di mana Y adalah laba. X1 tadi apa? Adalah bahan baku. Lalu tadi ada S2 adalah gaji. Nah, maka kita peroleh persamaan regresinya adalah ini persamaan regresinya adalah Y sama dengan di sini berapa? Untuk kita copy dulu aja. Kita copy dulu. Biar kelihatan jelas di sini. Nah, ini koefisien. Interpretasi koefisiennya. Nah, oke. Ya, rumusnya adalah ini. B-nya berapa? Ya. Ya. Masukkan rumus Y sama dengan B. Ya, B0 ya. Ditambah B1 tambah dikali X1 tambah B2 kali X2. Nah, itu rumusnya. Oke, kita masukkan sekarang. Y sama dengan B-nya berapa di sini? Ini. Kita copy saja. Ya. Tambah B1-nya berapa? B1-nya 159,534. 159,534. Tapi bernilai negatif ya. Ini bernilai negatif, kita masukkan dalam kurung. Dikali X1 ya, ditambah B2-nya berapa? 167,226 dikali X2. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita lihat ini artinya apa? Artinya adalah jika kita tidak mengeluarkan modal
tidak mengeluarkan modal atau kita hanya mengeluarkan modal 0 rupiah, maka kita akan mendapatkan ya laba. Nah, ini gini, artinya jika X1 dan X2 bernilai Rp0, maka diperoleh keuntungan ini 88, diperoleh keuntungan 8.831. Atau jika misalnya arti yang lain ya, bahan baku Rp0 ini X1 ya, dan kita menaikkan gaji karyawan. Nah, ini misalnya X1 ya, bahan baku Rp0 atau X1 sama dengan 0 ya. Jika X1 sama dengan 0, ini kan bahan baku atau X1 sama dengan 0. Dan kita menaikkan gaji karyawan yaitu X2, maka akan diperoleh keuntungan sebanyak 167 ya. Atau jika jika X2 sama dengan 0, X2 tadi apa? Gaji karyawan ya. Misal X2 sama dengan 0, X2 tadi apa? Gaji karyawan. Jika X2 sama dengan 0 rupiah ya, sama dengan 0 rupiah, dan menaikkan bahan baku sebanyak X1, menaikkan bahan baku sebanyak X1, dan menaikkan bahan baku sebanyak 1 rupiah, maka akan mengalami kerugian jika X2 nya sama dengan 0 ya, maka akan mengalami kerugian, maka akan mengalami kerugian ini, kerugian ini minus seperti itu ya. Nah, oke. Jadi jika X2 itu adalah tadi gaji karyawannya ya, tidak kita naikkan, artinya ya kita 0, tapi bahan baku kita naikkan ya sebanyak 1 rupiah, maka akan mengalami kerugian. Gaji dengan bahan baku ya, gaji dengan bahan baku bernilai negatif ya. Ini pertama X1 dan X2 bernilai 0 ya, gaji dan bahan baku, maka keuntungannya adalah 8. Oke. Bahan baku ini bernilai negatif ini jika laba dan gaji ya
kita naikkan. Tuh. Baik. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang uji hipotesis ANOVA. Uji hipotesis ya ANOVA. Kita akan uji hipotesis ANOVA. Kita hanya akan beberapa saja untuk uji hipotesis. Ini ANOVA kita copy. ANOVA ya. Nah, uji hipotesis ANOVA ini berguna apakah variabel bebas itu secara bersama-sama, apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Misalnya hipotesis 0 ya, hipotesis 0. Misalnya HO H0 ya, kita buat lagi ya. HO HO-nya adalah berapa ya? Ini sama dengan 0. Nah, maka ini berarti tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke. Nah, tidak ada pengaruhnya. Ini kita buat selalu hipotesis itu yang pertama H0-nya kita mengatakan tidak ada pengaruh. Ini dugaan ya, hipotesis itu artinya dugaan. Ya, hipotesis 0. Tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, kalau ada variabel 0, hipotesis 0, maka ada hipotesis alternatif. Ya, hipotesis alternatif atau disebut dengan HA ya. HA-nya adalah beta tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Ini artinya apa? Kita copy saja. Kita copy saja. Tidak ada pengaruh secara ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ya. Kita lihat signifikasi hitungnya. Ya, sig hitungnya adalah sig hitungnya adalah 0,574. Sig hitung itu ya 0,574. Itu standarnya seperti itu ya.
0,574. Kita lihat. Ya, kita menggunakan signifikansi 0,574. Nah, biasa kalau kita di statistika, tingkat signifikansinya adalah alfa ya. Sama dengan 5%. Atau sama dengan 0,05. Ya, maka kuncinya adalah, kata kuncinya adalah jika alfa, ya, jika alfa nih, jika alfa lebih kecil dari sig hitung, jika alfa lebih kecil daripada sig hitung, maka HO, ya, maka HO diterima. Ya, jika alfa lebih kecil daripada sig hitung, maka HO diterima. Maka kita lihat di sini di ANOVA bahwa di sini berapa? Untuk ANOVA-nya adalah 0,574 ya di sini. Nah, ini adalah nih, di sini adalah 0,574 ya. 0,574. Artinya apa? Perhatikan ya. Perhatikan bahwa 0,05 itu lebih kecil daripada 0,574 ya, 0,574, sehingga H0 diterima ya, sehingga H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke. Well, uji yang lain apa misalnya? Misal saya mau menguji pengaruh ya, bisa uji pengaruh itu bisa menggunakan ANOVA atau uji P ya. Kalau ANOVA secara bersama-sama tadi ya, ada uji P secara terpisah. Nah, tadi ANOVA sudah ya, sekarang kita uji P saja berarti. Uji P ya, uji parsial untuk pengaruh. Uji pengaruh parsial. Nah, di sini saya mau menguji misalnya yang pertama, apakah ada pengaruh? Apakah ada pengaruh yang signifikan antara bahan baku dengan laba? Maka seperti tadi kita tentukan dulu hipotesisnya ya. Hipotesis ya. H0-nya yaitu beta ya, sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada pengaruh
Ya, tidak ada pengaruh yang signifikan. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara bahan baku dengan dengan laba. Maka kita lihat, maka yang ini juga sama ya. Maka yang H alternatifnya juga sama. Sama ya. Tapi ini HA kita ganti ya. Jadi HA B tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh di sini. Ada pengaruh antara bahan baku dengan laba. Ini hipotesisnya. Oke. Nah, kita lihat bahan baku di sini sebetulnya berapa? Bahan baku 0,447 ya, bahan baku 0,447. Nah, gaji maksudnya. Untuk bahan baku minus 4,26. Ya. Kita lihat segitungnya. Segitung di sini untuk berapa? Sama dengan untuk bahan baku dengan laba. Ya, segitu. Oke, ini kita akan menguji apakah ada pengaruh yang signifikan antara bahan baku dengan laba. Kita lihat di signifikasi di sini, ya, di ANOVA, di koefisien ya. Ini koefisien belum kita kopikan. Agak lama nih. Kita copy. Oke. Nah, ini koefisien di sini ya. Ya. Oke, ini adalah variabel dependennya adalah laba atau variabel perikatnya. Kita lihat signifikasi hitung. Signifikasi hitung ya, kita lihat signifikasi hitung. Kita kan mau lihat bahan baku ya. Kita lihat signifikasi hitung untuk bahan baku itu adalah 0,447 ya. 0,447. Segitunya. Perhatikan bahwa nah, perhatikan bahwa 0,05 ini ya, ini lebih kecil. Ya. Ini kesimpulan. Ya, perhatikan bahwa 0,005 itu lebih kecil daripada 0,447 ya.
0,447. Artinya apa? Sehingga H0 itu diterima ya, karena ini syaratnya ini 0,05 ya, harus ini banyak sekali H0 kita yang diterima ya. Artinya tidak ada pengaruh, antara bahan baku terhadap laba. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menguji hubungan atau pengaruh ya. Pengaruh. Nah, pengaruh itu di regresi dan di koefisien, di signifikansinya. Kalau hubungan di correlation yang di atas tadi ya. Sekarang kita lihat. Tadi sudah kita bahas ya, untuk correlation antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, kurang lebih seperti itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang mencari regresi linear ya pada SPSS. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lebih jelas lagi dengan contoh-contoh yang lain. Kita sudah membuat tadi analisis berganda, regresi sudah, korelasi berganda, dan membuat hipotesis menggunakan SPSS. Oleh karena itu, silakan jika ada pertanyaan, masukkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.